Saudaraku sekalian yang kekasih, kehidupan manusia yang berkualitas tinggi dan yang beruntung adalah orang yang berpusat pada Allah. Hidup yang berpusat pada Allah. Dan mestinya sejak semula manusia diciptakan untuk hidup berpusat pada Allah. Hidup yang berpusat pada Allah artinya kehidupan yang benar-benar hanya ditujukan bagi Tuhan. Hanya ditujukan bagi Allah. Semua kita, apakah saudara seorang yang sering disebut rohaniwan, yang namanya pendeta, atau pedagang, atau seorang praktisi hukum, tenaga medis, atau siapapun kita harus berpusat pada Allah. Memang karena manusia telah jatuh dalam dosa, hampir semua manusia hidup berpusat pada diri sendiri. Dan kalau manusia hidup berpusat pada diri sendiri, maka segala kesibukannya itu ditujukan untuk kenikmatan dan kesenangan dirinya sendiri. Apapun yang dilakukan sebenarnya berpusat pada diri sendiri. Nah, saudaraku, kita hampir tidak menemukan orang yang hidup benar-benar berpusat pada Allah. Dan kita juga hampir-hampir tidak mendengar khotbah yang orisinil yang Alkitab ajarkan, khususnya yang Perjanjian Baru ajarkan bagaimana hidup berpusat pada Allah. Tetapi melalui doa pagi, komunitas doa pagi, doa puasa, komunitas pecinta suara kebenaran ini, saudara, kita mau menemukan kebenaran bagaimana hidup berpusat pada Allah, dan kita berjuang berusaha untuk melakukan, lalu kita bisa menjadi model, teladan, contoh dari orang yang hidup berpusat pada Allah. Orang yang hidup berpusat pada Allah mengarahkan diri kepada perasaan Tuhan setiap saat. Dan ini hal yang benar-benar sulit. Tetapi bisa kita latih, kita bisa praktis, exercise setiap hari. Apapun yang kita pikirkan, ucapkan, dan kita lakukan, selalu kita pertimbangkan apakah hal ini menyenangkan perasaan hati Allah atau tidak. Ini, saudaraku, yang kita harus mulai lakukan. Sering hidup kita terpisah dari Allah. Terpisah. Jadi ada saat-saat di mana kita berurusan dengan Allah, ya. Tapi ada saat-saat di mana kita tidak merasa perlu berurusan dengan Allah karena itu wilayah hidup kita. Padahal, saudaraku, tidak ada wilayah yang boleh terlepas dari Allah, terlepas dari pemerintahan Allah. Doa Bapa kami yang berbunyi, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya agar pemerintahan kerajaan Allah hadir di seluruh wilayah hidup kita. Dari bangun tidur, ya, kita berdoa, kita olahraga, kita pergi ke kantor, atau kita pergi kerja, apakah dagang dan lain sebagainya. Kita melakukan itu dalam pertimbangan terus-menerus
bahwa yang kita lakukan itu benar-benar mau menyenangkan hati Allah. Nanti Roh Kudus akan menuntun kita bagaimana kita hadir di setiap tempat menjadi berkat, saudaraku. Anda yang dagang di pasar, Anda yang menjadi mahasiswa di kampus, kamu anak-anak yang kuliah, yang sekolah, kalian ya yang berkarir, Bapak Ibu yang bekerja, dimanapun kita berada kita akan jadi berkat karena kita tidak akan melakukan sesuatu yang mendukakan hati Allah. Setiap apa yang kita lihat di gadget kita harus sesuatu yang Allah juga melihat dan nyaman melihatnya. Jadi kalau itu tidak membuat Allah nyaman, jangan kita lihat. Ayo kita berjuang, saudaraku. Apapun yang kita tulis di media sosial, kalau itu berkenan di hadapan Allah, kita lakukan. Tapi kalau tidak, jangan kita lakukan, saudaraku sekalian. Apapun dalam kejujuran dan dalam ketulusan, saudaraku. Ya, kita bukan mau memanas-manasi diri kita dengan kemarahan, kebencian, lalu kita tulis sesuatu di gadget kita yang membuat kita puas memang, dan kita berharap orang terluka atau orang menjadi galau karena tulisan itu. Yang begini-begini kita tidak membahagiakan hati Tuhan. Dulu kita suka melakukan hal itu, saudaraku. Dulu. Tapi sekarang jangan lagi, saudaraku. Ya, jangan lagi kita lakukan hal-hal yang tidak patut. Roh Kudus pasti bicara kepada saudara kalau saudara itu orang percaya. Tapi kalau saudara mengeraskan hati, masih suka-suka sendiri dengan apa yang saudara perbuat, apa yang saudara pikirkan, ucapkan, lakukan, dan saudara tulis di media gadget saudara, di media sosial maksud saya, saudara tidak akan pernah hidup berpusat pada Allah. Orang yang hidup berpusat pada Allah tidak akan mencari pujian dan sanjungan dalam bentuk apapun. Nah, kita ini orang-orang yang cakap mencari nilai diri, sanjungan, pujian, atau penghormatan, saudara. Dengan setiap gerak, satu kata, dua kata, satu kalimat, dan juga narasi, supaya kita berharga, bernilai, disanjung, dipuji, dianggap penting. Itu sudah ahli, kita cakap melakukan itu sejak dulu. Gerak kita itu gerak-gerak semacam itu, bukan hanya di bawah mimbar atau di dalam pergaulan, di mimbar pun kita melakukan hal tersebut. Tapi mari kita bertobat. Tidak ada yang kita lakukan yang menyakiti hati Allah. Kalau kita berpusat pada Allah, kita tidak akan mencari pujian dan sanjungan. Kita tidak akan merasa terhormat walaupun kita dihormati, disanjung orang. Kita tidak akan merasa terhina walaupun kita dihina dan direndahkan orang, saudaraku. Bahkan orang yang merendahkan kita adalah orang-orang yang mestinya hormat kepada kita. Orang-orang yang lebih muda, orang-orang yang mestinya menganggap kita ini orang tua, tapi menghina dan merendahkan. Kita pun juga tidak perlu menjadi marah dan tidak merasa perlu terhina karena kita terhormat, bukan karena manusia menghormati kita, karena kita menerima penghormatan nanti di dalam kerajaan Allah Bapa. Orang yang berpusat pada Allah, orang yang pasti tidak pernah membuat cita-cita atau keinginan yang bertentangan dengan rencana dan kehendak Allah. Semua yang dilakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan rencanakan. Sehingga kita tidak sembarangan membuat program rencana, cita-cita dan keinginan. Ini pesan Tuhan untuk saudara dan saya hari ini.
yang kiranya benar-benar kita perhatikan. Karena firman Tuhan mengatakan baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Mari angkat tanganmu, diberkatilah saudara. Berkat dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus turun atas saudara sekalian. Diberkatilah saudara. Amin.